Bertemu lagi dengan Ibu melalui video online ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan terkait dengan model IR, namun ini adalah termasuk model IR lanjutan, atau disebut dengan model IR advance. Ya, teman-teman bisa melihat untuk ini langsung ke chapter 7 di database sistem konsep yang 7 edition ya, bisa dilihat langsung di sana. Nah, kita selama ini sudah mempelajari mulai dari desain proses sampai weak entity set. Nah, ini kesempatan untuk kita belajar terkait dengan extended ER atau yang disebut dengan EER, ya. Nah, selama ini kita melihat bahwa relasi yang ada itu kebanyakan memang biner karena itu yang paling mudah dan paling terbayang oleh kita. Namun pada satu kondisi tertentu, ada hal yang tidak bisa kita gambarkan dalam bentuk biner. Contohnya adalah IR diagram dengan relasi ternary. Ada yang menyebutnya juga istilah lainnya itu adalah n-ry. Ada yang menuliskan seperti ini, ya. Jadi ini tuh atau ya anak-anak ya, yang ini tuh atau. Ada yang menyebut n-ry itu sama saja. Nah, dalam kondisi ini, kita bisa melihat bahwa di sini perlu digambarkan dalam bentuk ternary ini, itu karena memang ketika proses dilakukan terkait dengan proyek di universitas, itu akan melibatkan instructor, biasanya dosen ya, lalu student mahasiswa dan proyek itu sendiri. Dan ketika ketiga himpunan entitas ini berelasi tidak bisa digambarkan dalam bentuk biner, karena memang perlu mencatat siapa instructor yang terlibat, siapa student yang terlibat, dan dan proyek mana yang terlibat. Satu instructor itu bisa mengerjakan banyak proyek bersama dengan student. Jadi makanya digambarkan dalam bentuk ternary. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah hanya boleh 3? Ini minimal. Ternary atau n-ry itu minimal 3 buah himpunan entitas. Jadi boleh 4 atau lebih. Kalau memang pada kenyataannya perlu digambarkan seperti itu, ya. Jadi ketika menggambarkan ini nanti hasil dalam skema relasinya seperti apa? Maka di dalam bentuk yang gambar teman-teman lihat, ini akan menghasilkan 4 buah skema relasi. Yang pada akhirnya di DBMS akan menjadi 4 buah tabel. Yang pertama adalah instructor ya akan menjadi skema sesuai dengan atributnya. Lalu student akan menjadi kedua skema ya, skema student, lalu skema project, dan yang keempat adalah skema project guide. Nah, skema project guide ini akan mengambil primary key dari instructor, yaitu ID, dan primary key dari student, ID juga, dan primary key dari project. Ya, itu karena project guide ini tidak memiliki atribut deskriptif. Kalau seandainya ada, maka digambarkan juga. Sehingga di project guide ini, ID instructor, ID student, kalau seandainya project Ibu mencontohkan ID juga, ID project, maka ketiga ID yang ada di masing-masing himpunan entitas ini akan menjadi foreign key di project guide, dan pada saat bersamaan foreign key itu akan menjadi primary key. Jadi ada 3 buah primary key minimal di project guide ini. Ya, itu anak-anak untuk himpunan relasi yang bukan biner.